Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan boleh berbuah di dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Kesalahan Diakui, Berkat Mengalir. Ayatnya diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa. Saya tambahkan di ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, saya mendapatkan satu kesimpulan dari ayat yang kita baca. Ketika kesadaran akan kesalahan kita muncul dan kita mengakuinya, maka disitulah awal mula berkat yang berlimpah. Sekali lagi ya, ketika kesadaran akan kesalahan kita muncul dan kita mengakuinya, maka disitulah awal mula berkat yang berlimpah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa dan mau sadar akan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu suka gak sadar akan kesalahannya. Yang salah orang lain, mama, papa. Kita gak pernah salah. Kita sakit hati pun yang disalahkan orang lain, karena dia menyakiti saya. Kita gak pernah salah. Tetapi lihat, di perumpamaan anak yang hilang ini, anak ini mengakuinya. Makanya yang pertama, bagaimana kita bisa dan mau sadar akan kesalahan kita? Yang pertama adalah berhenti menyalahkan segalanya. Pada ayat yang ke-18 dibilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di ayat yang ke-17 malah lebih dalam lagi. Dia bilang, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, sadar dulu. Ya, stop, berhenti menyalahkan segalanya. Wayne Dyer berkata, all blame is a waste of time. Know how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you. Intinya adalah tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan kepada orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan pernah mengubah keadaanmu. Kalau Anda pengen berkat yang berlimpah dalam hidup Anda, maka stop menyalahkan orang lain akan sakit hati Anda, dosa Anda, dan akan apapun juga keadaan Anda. Maka lihatlah, berkat-berkat Allah akan pasti mulai mengalir. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dan mau sadar akan kesalahan kita? Ambil resiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Lah kok begitu? Jelas. Di ayat yang ke-20 dibilang begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si anak itu bisa mendapatkan berkat yang luar biasa karena dia berani ngambil resiko.
Dia bermimpi besar kalau bapaknya mengampuninya, gitu aja dia bermimpinya. Dan berharapnya besar. Masa dia mau jadi pelayannya? Tidak, dia berharapnya ayahnya mau menerima dia. Dan ya lihat aja nanti di akhirnya. Claude T. Bissell berkata begini, risk more than other thing is safe, care more than other thing is wise, dream more than other thing is practical, expect more than other thing is possible. Ambillah resiko yang lebih besar daripada apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih daripada apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih daripada orang lain pikir masuk akal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang mengakui kesalahan kita, maka berkat akan mengalir. Lalu mulai bermimpi yang lebih besar, mengakui kesalahannya. Kalau perlu, dia yang salah, kita minta maaf. Saya sering bilang begini, jika maaf saya bisa membuat orang lain merasa senang atau merasa damai, saya siap minta maaf. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian mempertahankan ego kita? Kita nih hamba Tuhan, tidak punya egonya. Semua hanya untuk kemuliaan nama Allah kita. Amin. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya kita nih bisa dan mau sadar akan kesalahan kita? Yang ketiga adalah kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Di ayat yang terakhir 21 dan 22 dibilang begitu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Tetapi ayat itu berkata kepadanya, kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lihat, ketika dia mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan lebih, dia mendapatkan lebih. Napoleon Hill pernah berkata begini, the man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Atau artinya, ia yang mengerjakan lebih daripada apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih daripada apa yang ia kerjakan. Suatu hari ada seorang satpam, dia menemukan uang besar sekali, tetapi dia bawa uang itu kepada pimpinannya dan dia bilang, ini ada uang yang tertinggal. Lalu orang yang punya uang itu balik kembali dan dia berterima kasih kepadanya. Tetap dia hanya seorang satpam, tetapi 2 tahun kemudian dia mulai diangkat menjadi seorang resepsionis, diangkat lagi menjadi apa lagi, dan yang terakhir dia diangkat menjadi kepala cabang. Karena apa? Karena dia mengerjakan lebih dan dia mempunyai attitude yang baik, perlakuan yang baik. Dan lihat, cepat atau lambat Anda akan dibayar lebih daripada apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda disakiti, ampuni dia, minta maaf kalau perlu, dan lihat Tuhan Allah kita akan mengangkat kita lebih tinggi daripada orang lain. Dan lihat, ketika kita mengakui salah kita, dosa kita, Dia yang adil, Dia yang luar biasa, Dia akan membuat kita lebih berlimpah-limpah daripada sebelumnya. Belajar dari Ayub, lihat, orang saleh, betul, tetapi lihat, Allah memurnikan Ayub lebih lagi. Dan ketika Ayub menyadarinya, mengakui kesalahannya, seperti anak yang hilang, lihat, kekayaan Ayub, anak-anak Ayub, berlimpah-limpah melebihi daripada sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat-berkat Allah yang luar biasa. Ajari kami, mampukan kami, untuk kami mau mengakui kesalahan kami, supaya berkat-berkat itu mulai mengalir di dalam keluarga kami, hidup kami, dan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.